Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di sini kita mengambil tema dari aplikasi komputer, yaitu dengan judul Perangkat Lunak Aplikasi Perkantoran dan Bisnis. Dengan saya Agus Nurofik Eskom MM. Oke, di mana di perangkat lunak aplikasi perkantoran dan bisnis ini kita akan membahas yaitu perangkat lunak perkantoran, atau kadang disebut sebagai perangkat lunak produksi atau perangkat lunak yang digunakan secara umum untuk proses produksi dan administrasi pada organisasi, perorangan, dan perkantoran. Perangkat lunak jenis ini paling banyak digunakan untuk aplikasi perkantoran maupun perorangan, di mana perangkat lunak aplikasi jenis ini sangat banyak dibutuhkan oleh para pengguna komputer karena fungsinya sangat luas dan dibutuhkan oleh hampir semua jenis instansi atau dalam bidang usaha. Oke, kita lanjut lagi. Aplikasi perkantoran Microsoft Office. Apa sih Microsoft Office itu? Microsoft Office adalah paket software buatan Microsoft Corporation yang dirancang untuk memudahkan tugas perkantoran. Dengan Microsoft Office, kita bisa mengetik proposal, surat, laporan keuangan, presentasi, database, karyawan, membuat logo, dan lain-lain. Microsoft Office mengalami beberapa perkembangan dari tampilan sederhana dan fasilitas yang kurang memadai sampai dengan tampilan grafis yang menawarkan fasilitas yang menawan dan sampai sekarang pun lebih menarik dalam tampilan. Oke pemirsa, kita lanjut lagi. Ada versi Microsoft Office yang telah akrab, telah familiar kepada semua pemirsa, yaitu ada Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2002, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2009, Microsoft Office 2016, dan sekarang ada juga Microsoft Office 2019. Pemirsa, kita lanjut lagi. Di dalam paket Microsoft Office itu terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Microsoft Word adalah merupakan software pengolahan kata yang dapat digunakan untuk mengetik proposal, surat, laporan pertanggungjawaban, dan lain-lain. Microsoft Excel merupakan software atau pengolah angka yang dapat digunakan untuk membuat operasi hitung laporan keuangan, pembuatan grafik, dan lain-lain. Microsoft PowerPoint merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat suatu bahan presentasi. Dan Microsoft Access adalah merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat sebuah database. Pemirsa, kita lanjut lagi. Ada lagi Microsoft Publisher, merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat pengumuman atau iklan. Ada Microsoft InfoPad yang merupakan software yang digunakan oleh kalangan bisnis untuk mengelola bisnisnya dengan baik. Ada Microsoft Outlook, merupakan software yang dapat digunakan untuk mengelola email dan rencana kerja. Lanjut lagi pemirsa. Di aplikasi perkantoran OpenOffice adalah seperangkat lunak perkantoran yang di dalamnya terdapat fungsi pengolahan kata atau word processing, pengolahan lembaran atau spreadsheet, pembuatan gambar atau drawing, pembuatan presentasi atau presentation, pengolahan data, web editor, database, dan formula editing. Selain itu ada OpenOffice ORG, bisa dikatakan salah satu software Office Suite atau word processor, spreadsheet, dan presentation yang bersifat open source, sehingga bisa di-download, diinstal, didistribusikan secara bebas tanpa harus memberi lisensi ratusan dolar. Oke pemirsa, kita lanjut lagi. Nah, di sini sebagai salah satu alternatif pengganti Microsoft Office yang mungkin terlanjur mengakar dan kebanyakan pengguna komputer, OpenOffice secara kualitas setingkat dengan Microsoft Office. Jadi bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office akan cepat familiar dengan OpenOffice, sebab menu dan fiturnya sangat mirip walaupun tidak 100% sama.
tidak hanya untuk para pengguna Linux saja. OpenOffice ini juga bisa diinstal di lingkungan Microsoft Windows. Ada beberapa komponen dalam OpenOffice, yaitu OpenOffice Org Writer, OpenOffice Org Calculator, OpenOffice Org Impress, OpenOffice Org Drawing, OpenOffice Org Math, OpenOffice Org Base. Oke pemirsa, di dalam Microsoft Word atau Word Processing itu ada bentuk indentasi, bentuk kolom, bentuk tabel, bentuk surat massal, bentuk format dan edit dokumen, dan bentuk fitur, printout atau PDF, dan teksi dokumen. Nah, dari bentuk indentasi merupakan pengaturan mengenai perataan paragraf. Jenis-jenis indentasi antara lain adalah left indent untuk mengatur batas keseluruhan baris paragraf. Ada hanging indent untuk mengatur batas baris kedua paragraf dan selanjutnya. Ada fish line indent untuk mengatur batas baris pertama. Oke pemirsa, kita lanjut lagi. Tabulasi. Tabulasi adalah suatu kolom yang digunakan waktu perhentian kursor apabila menekan tombol tersebut dari keyboard. Jenis-jenis tabulasinya adalah left tab, right tab, dan center tab. Oke pemirsa, dan bulk atau number. Bulk and numbering. Bulk adalah fasilitas tanda atau simbol gambar kecil yang diberi pada setiap item atau kalimat berbasis dengan tujuan agar terlihat lebih rapi. Numbering adalah fasilitas yang penomoran baik berupa angka maupun abjad yang diberikan pada setiap kalimat secara urut. Bisa ada bentuk kolom di sini atau kolom koran. Kolom surat kabar adalah untuk pembuatan media massa seperti brosur, katalog, surat kabar, majalah atau yang lainnya. Ada drop cap merupakan sebuah huruf yang berawal besar pada awal suatu paragraf. Oke pemirsa, ada bentuk tabel juga. Membuat tabel, menyisipkan kolom di kanan dan di kiri. Menghapus tabel, kolom atau baris, menambah isi tabel, menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, mengurutkan isi tabel secara A sampai Z, ascending dan sebaliknya Z sampai A, descending. Oke pemirsa, kita lanjut lagi. Di sini ada bentuk surat massal. Kadangkala dalam kehidupan kita sering terjadi pengiriman surat yang sama untuk beberapa orang dengan isi dan maksud surat yang sama pula. Contohnya surat undangan, surat pemberitahuan, surat tagihan, dan sebagainya. Kualitas file merger ini digunakan untuk memfasilitasi masalah tersebut, seperti star mail, merger, select recession, tipe new list, use and existing list. Oke pemirsa, ini sebagian dari tema kita hari ini, dan tolong subscribe channel saya, Cak Agus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.